Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pak Ali Sodikin selaku Kepala MI Al-Hikmah yang luar biasa. Terima kasih. Bu Zumi selaku Koordinator Bidang Kurikulum, Bu ya. Hari ini sehat ya semuanya? Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya selaku pengawas MI wilayah Kecamatan Bunga ingin berbincang-bincang santai wawancara terkait analisis SWOT. Yang pertama, kita ketahui analisis SWOT itu kita buat secara kontinu, rutin di tiap tahunnya dan tertuang dalam kurikulum kita. Untuk refresh saja, SWOT itu S-nya adalah strength kekuatan, W-nya weakness kelemahan atau kekurangan kita, O-nya opportunity itu adalah peluang, dan T-threat itu adalah tantangan atau ancaman. Nah, kita berbagi saja biar enak. Nah, ini satu kesatuan ya. Pak Ali nanti menjelaskan tentang strength atau kekuatan kita, kalau biar kita itu apa. Tadi Bu Suli yang weakness. Oke, yang pertama saya ke Pak Ali Sodikin selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah. Silakan jelaskan apa sih Pak strength atau kekuatan yang kita miliki di MI Al-Hikmah yang luar biasa ini. Terima kasih Pak Teguh. Di MI Al-Hikmah, strength atau kekuatan yang bisa kita laksanakan atau kita tonjolkan atau bisa dirasakan. Kami awali dari letak geografis, itu sangat penting. Geografis, oke. Gimana itu? Jadi ketetapan Al-Hikmah itu adalah lembaga di desa, tapi kita mencoba memastikan bahwa lembaga desa Kalasan itu Oke. itu yang pertama. Sehingga atas dasar itu kami terpacu kekuatan diantaranya yang bisa dirasakan adalah dari prestasi siswa, ya kan? Ya. Jadi aktivitas lembaga mulai dari siswa, murid, guru dan kelembagaan kami mencoba untuk menyampaikan strategi. Yang awal strategi grafis kami sudah masuk dengan slogan tadi. Kemudian yang kedua prestasi siswa, tak kalah dengan lembaga-lembaga yang ada di wilayah Bunga. Oke. Di antaranya setiap event apapun tingkat kecamatan dengan bahasa rendah hati kami alhamdulillah Allah masih memberikan kepercayaan kepada kami sebuah prestasi untuk murid-murid kami. Event tahunan yang ada baik itu diselenggarakan LT Ma'ari, diselenggarakan oleh Kemenang melalui KSN. Alhamdulillah tidak hanya di tingkat kecamatan, sampai di tingkat kabupaten kemarin ya. Jadi itu beberapa hal terobosan kalau kita urai sedikit. LT kemarin dengan Olimpiade MIPA 56 satu bersih Al-Hikmah. Luar biasa. Apalagi kita punya jadwal lagi LH beradab berprestasi. Gimana Pak? Bisa LH beradab bermartabat. Oke. Nah, MIPA kemarin di tingkat cabang istilahnya cabang Ma'arif Gresik itu kita 456 satu bersih, alhamdulillah. Jadi dapat semua MIPA kelas borong ya Pak? Tidak, ya bahasanya kita nggak mau borong itu pokoknya jualan kita ada apa jualan prestasi biasanya gitu. Jadi itu dapat stress jadi kemudian di KSN tadi juga kami sampaikan non akademik nggak mau kalah juga. Apa itu? Di antaranya di non akademik itu UKS yang notabene-nya ya terkait dengan UKS-an ada lomba kader UKS. Lu tingkat kecamatan itu kan sudah bergeningnya antara madrasah sama sekolah. Kita juga dinobatkan sebagai delegasi kecamatan Bunga. Dan di Gresik tingkat kabupaten, ya alhamdulillah kami tidak mau bersembunyi, tapi kok masih kami bisa
tinggal daftar di PSDK kabupaten. Itu non akademik dan non akademik lainnya kalau personil pasti. Ajang 2 tahunan itu 2023 kemarin kita bukan satu bersih tapi dari 19 cabang olahraga seni dan olahraga kita bawa piala 11 dari paling kita ya entah itu nanti nomor itu kan nomor kita borong piala sampai 11 dari cabang olahraga yang itu terkait dengan strength pada prestasi apa namanya murid guru gimana? Alhamdulillah jadi laki-laki kami hanya bersyukur pada Allah ya semua perjalanan yang harus tetap kita pertahankan istilahnya dari segi guru-guru kami seperti ada beberapa yang sudah masuk di kepengurusan KKG itu kelompok kerja guru kan tingkat kecamatan. Kalau boleh tahu jabatannya sebagai apa, Pak? Nah, itu kalau jabatannya sebagai sekretaris KKG. Nah, sekali lagi tidak dalam rangka mendidik diri tapi karena diberi saja ketepatan kepala PMIAG juga dipercaya jadi ketua kerja madrasah tingkat kecamatan. Itu orangnya yang ngomong ini ya. Nah, itu jos. Dan ya tak lagi di tingkat kabupaten juga dipercaya untuk mendampingi ketua di kabupatennya. Wakil ketua. Itu. Sekali lagi ini bukan untuk menyombongkan diri kita. Ya ada bedanya kita orang madrasah. Iya lah, yang tidak madrasah. Kemudian terkait dengan gurunya ya itu yang akademinya, prestasinya sudah pernah ikut di fasilitator daerah. Yes, yang sekarang sudah selesai ya. Sudah selesai. Itu kalau boleh tahu siapa namanya? Oh, kalau namanya itu Bu Zuni. Kalau nggak salah di sebelah kiri itu. Oh iya. Saya saking konsentrasinya. Iya, saking kipanya Pak. Jangan lupakan. Orang hebat di sebelah ini. Betul sekali. Oke. Kemudian di akademis. Selain Bu Yuni mungkin. Ada ketepatan lagi. Ketepatan lagi. Namanya sama. Bukan Zuni ini. Jangan Sri Wahyu. Sri Wahyu. Ada Yuninya. Bu Yuni. Yuni kan ada Yuni. Yuni Rai apa Pak? Itu ya pernah ikut di Olimpiade matematika tingkat nasional. Oh, online Pak ya? Iya, waktu itu apa masih ada ucapan selamat dari Makasih. Yang dulu ya. Ini kan Bekasi sekarang. Oke. Itu Pak terkait dengan strength yang kami punya untuk kibarnya bendera. Oke, subhanallah. Omong-omong tentang sekian banyak prestasi Al-Hikmah yang luar biasa, pasti ada kunci suksesnya. Apa? Jadi kalau kita bahasanya ekonomi, bukan rahasia perusahaan Pak. Kalau rahasia perusahaan itu kalau memang komersil ya tidak akan disampaikan. Ya. Tapi kita tidak mengambil itu, tidak mengambil ibadah orang-orang apa itu sih kapitalis. Tapi kalau mencoba kembali pada warisan dari ulama, warisan dari Nabi yang disampaikan oleh para ulama. Yang jelas lembaga kami itu adalah lembaga nasionalis religius. Itu harus kita awankan. Nasionalis religius, kemudian kita mengimplementasikan dalam kiat-kiat sukses tadi satu doa. Kalau misalkan dia ada rumus DK2KD. Ya. Oke, bisa dijelaskan ya. Itu biar ada keren sedikit kan bahasa itu kan harus ada bahasa rumus ya. Oh apa itu kiat sukses DK2KC. Apa itu? Iya. Oke, saya awali dari kita sebagai makhluk yang punya Tuhan pasti tidak bisa lepas. Maka doa itu harus kita utamakan. Doa syarif, ya kan? Doa harus termasuk ibadah. Ya. Oke, pertama
semakin menanamkan dalam setiap event dari doa itu, karena kita itu yang namanya ikhtiar itu kan berusaha baru melepas tawakal yang dikatakan tawakal yang itu mengkombinasikan itu. Setelah kita doa kita kerjakan kerja keras. Jadi semua sudah kita konsep kerja keras semua berdasarkan tupoksi masing-masing. Harus itu kita buatkan skema, kita manage sedemikian rupa. Itu yang kita kenal dengan bahasa tadi, kerja keras tanpa mengenal lelah. Artinya tidak mengenal lelah itu ya tahu diri, sekarang yang lelah gitu maksudnya tanpa kenal lelah. Kemudian yang tak lupa adalah teori-teori juga kita gunakan kerja cerdas itu akan menuju ke efektifan. Jadi kombinasi kami melihatnya cenderung satu kita mengenalkan kemudian DK2KC, doa kerja keras kerja cerdas. Itulah kiat-kiatnya sehingga tanpa kita minta kita apa namanya ya berjalan apa sesuai dengan rule prestasi dan Apa itu? apresiasi masyarakat. Gimana Pak apresiasinya? Prestasi yang luar biasa dibuktikan dengan kreativitas tahun. Berarti kan betul-betul dianggap di tengah-tengah masyarakat al-hikmah itu amanah. Dan gitu, makanya dipercaya ya. Oke Pak Ali, terima kasih atas pengungkapan kelebihan strengthnya. Sekarang ke Bu Suni, kalau kita ngomong strength pasti tidak lepas daripada weakness atau kekurangannya. Oke Bu Suni, bisa disampaikan apa yang menjadi kelemahan atau kekurangan saat ini di al-hikmah tercinta ini? Pengamatan saya dari tahun beberapa tahun belakang ini, karena mungkin kita tahu sibuk untuk show untuk mencapai prestasi, jadi kadang kita kurang memperhatikan yang namanya administrasi. Jadi standar proses kita itu agak yang kurang. Jadi misalkan untuk mengkasih bagaimana perangkat pembelajaran yang bagus itu kita abaikan. Karena kita berfokus untuk bagaimana memberikan pendampingan, bagaimana memberikan proses pembelajaran di kelas, tidak terlewatkan. Jadi itu yang memang kadang-kadang kita rasakan itu kita terlalu sibuk dengan aktivitas, jadi kita melupakan administrasi. Untuk memburu prestasi agak terlupakan yang namanya administrasi. Oke itu. Kemudian yang lebih penting lagi adalah sarkas. Iya. Karena seperti makin kesini kan kebutuhan sarkas harusnya semakin lengkap, mengingat teknologi semakin canggih. Kalau kita lihat di TikTok itu kan perbedaan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13 itu kan dari medianya, kan gitu kan. Kalau sekarang itu kan paling tidak itu di kelas itu paling tidak membutuhkan proyektor, membutuhkan sound mandiri, itu yang belum kita fasilitasi, belum kita punyai. Kita cuma punya terbatas, jadi itu harus bergantian dengan guru-guru yang lain, sedangkan kadang-kala kebutuhan untuk proyektor dan sound itu tidak bisa ditunda karena harus dipersiapkan. Nah itu sebetulnya yang harus kita gali lagi sehingga kita tidak mengesampingkan daripada administrasi dan perangkat, tapi kita menunjukkan prestasi kita ini. Mungkin itu dua saja yang bisa kita harus paju untuk diperbaiki ke depannya. Yang lain juga banyak, tapi masih bisa ditolerir. Oke. Kalau sudah ditemukan yang namanya weakness atau kelemahan atau kekurangannya, pasti dong kita punya ke depannya atau yang sudah dilaksanakan namanya smart solution. Apa yang sudah dilakukan atau yang akan diprogramkan untuk menutup weakness atau kekurangan-kekurangan tadi? Dalam 2 tahun ini teman-teman saya coba koordinir untuk mengumpulkan RPP atau rumah belajar yang punya dulu. Jadi dalam setiap 1 semester tidak harus mengumpulkan semua. Taruhlah cuman 2 berapa atau dalam TP berapa gitu saja. Kedepannya harapannya bisa mengumpulkan kelengkapan untuk yang sebelumnya. Ini kan ada pergantian Pak untuk kelas 2
dari Kumer, dari K13 Jelas, Kumer ya. kan gitu kan. Jadi untuk yang sekarang harapannya paling tidak mengumpulkan satu semester ada 2 modul ajaran dikumpulkan gitu kan, untuk kedepannya agar dilengkapi dengan perangkat ajar yang lain kan gitu. Itu harapannya sehingga nanti dalam berlangsungnya banyak tahun bisa terkumpul secara lengkap. Terus kemudian untuk yang kedua, karena memang keterbatasan proyektor, saya menekankan teman-teman untuk membuat LKPD saja. Ya. LKPD yang lebih variatif dengan menggunakan aplikasi Canva. Itu kan sebagai varian saja. Karena kalau kita cuma berbasis dengan LKS, kayaknya sekarang itu kurang tanda kutip kurang menarik, gitu kan? Karena memang kertas kurang. Terus kalau LKPD di dalam Canva itu kan meskipun putih hitam, tapi mereka bisa berkreasi untuk menuangkan ide bagaimana menghias, bagaimana mengkritisnya untuk pertanyaan ini, sehingga anak-anak tidak menemukan kejenuhan meskipun tanpa proyektor. Ya. Oke. Jadi sudah menemukan solusi ya. Sementara itu Dan solusinya. ada yang sudah dijalankan. Ya. Oke, Pak Ali dan Bu Zumi, terima kasih atas waktunya untuk wawancara analisis SWOT. Mudah-mudahan Al-Hikmah semakin jaya. Madrasah maju bermutu mendunia. Semoga prestasi Al-Hikmah semakin cemerlang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.